Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Technopreneurship. Dan pada video kali ini saya akan berbagi tentang pitching investor. Jadi kita akan mengenal apa itu pitching, apa itu investor, dan hal-hal lainnya yang berkaitan. Kita mulai dulu dari pengertian apa itu investor. Tentunya kita sudah sering dengar ya istilah investor ini, dan setahu saya juga di dunia ini tuh banyak orang yang punya ide bisnis di kepalanya, punya ide ingin membuat ini, membuat itu, menjual ini, menjual itu, tetapi ada satu kendala yang mungkin dihadapi oleh semuanya, yaitu modal. Nah, investor ini hadir untuk jadi solusi dari masalah tersebut. Jadi, kita bisa mengartikan investor sebagai seorang individu atau bisa juga entitas yang menanamkan modal, sesuai namanya invest atau menanam. Menanamkan modal atau uangnya dalam suatu aset atau usaha dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, jadi tentunya investor ini bukan orang yang ngasih uang cuma-cuma, ngasih hibah, enggak, tapi mereka itu berharap bahwa pada suatu titik mereka akan memperoleh keuntungan. Dan tentunya investor pun selain untuk mendapatkan keuntungan, punya tujuan lainnya. Nah, di antaranya ada ini ya, keuntungan jangka panjang. Jadi kalau investor itu biasanya mereka sudah berpikir untuk jarak jauh. Jadi tidak sedikit dari mereka yang memang mengharapkan keuntungannya itu dalam jangka waktu yang lama, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih. Nah, kemudian bisa juga menjadi pendapatan pasif. Pendapatan pasif di sini artinya ya dia di awal mungkin sibuk menganalisis, berdiskusi, mendengarkan presentasi atau pitching. Tapi setelah itu, setelah dia yakin menanamkan modal dan ternyata terbukti sukses atau analisisnya itu tepat, maka dia akan mendapatkan pendapatan pasif yang dia akan uangnya itu atau untungnya itu mengalir walau dia diam. Nah, itu biasanya bisa didapatkan melalui dividen dari saham, bunga obligasi atau sewa dari properti. Kemudian diversifikasi portofolio. Nah, jadi eh, investor juga pada umumnya tidak hanya memiliki satu ini saja ya, satu hal yang dia investasikan, tapi biasanya dia memiliki banyak hal, misalnya ada properti, ada obligasi, kemudian ada saham. Nah, mereka tidak mungkin tidak semuanya untung, ada yang rugi, ada yang untung. Nah, tetapi dengan ada banyaknya portofolio ini, jadi kerugiannya itu bisa tertutupi. Jadi tujuannya adalah untuk diversifikasi portofolio. Perlindungan nilai aset, jadi investor juga bisa menanamkan uang mereka ke aset-aset yang sudah dikenal sebagai aset yang aman, seperti emas ataupun obligasi pemerintah. Jadi ketika ada inflasi dari mata uang atau ekonomi sedang tidak stabil, ada nilai aset yang cenderung harganya tetap bertahan atau bahkan naik. Kemudian pertumbuhan modal cepat. Kalau tadi kan keuntungan jangka panjang, kalau pertumbuhan modal cepat ini biasanya ada pada investor venture capital atau startup. Nah, ini eh, ya semakin cepat pertumbuhannya biasanya risikonya juga semakin tinggi. Tujuan sosial atau lingkungan. Nah, jadi juga bisa sebagai branding ya. Jadi investor ini bisa branding bahwa pada proyek-proyek tertentu, misalkan dia invest pada proyek penanaman pohon atau hutan mangrove. Nah, nanti dia bisa mendapatkan branding sebagai seseorang yang peduli pada lingkungan. Itu contohnya ya. Tapi juga selain untuk branding, banyak juga investor yang memang peduli pada bidang sosial dan lingkungan. Kemudian fungsi investor tadi jelas ya sudah disebutkan sebagai penanam atau penyedia modal. Tapi juga ternyata investor ini memiliki fungsi lain. Itu investor bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi jika menunggu setiap orang ya harus memiliki modal atau membuat usaha, itu ekonomi akan tumbuhnya lama. Tapi dengan banyaknya investor yang memiliki modal lebih atau memiliki uang lebih, ekonomi bisa diboost
lebih cepat tumbuhnya. Likuiditas pasar ini juga sama dalam artian banyak kan harga-harga eh, atau nilai-nilai yang ada di pasar ini cenderung cepat berubah. Tapi dengan adanya eh, investor itu bisa menjaga agar perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Kemudian ada juga pengelola risiko dan keuntungan dan mendorong inovasi. Jadi banyak selain tadi ide bisnis, banyak juga orang yang memiliki ide dalam bidang teknologi, informasi, komunikasi. Tapi ya balik lagi kendalanya adalah modal. Jadi dengan adanya investor, inovasi-inovasi tersebut bisa terwujud. Nah, investor tadi kan bisa perseorangan, bisa juga berupa entitas atau lembaga. Nah, untuk jenis investor sendiri itu bisa dibagi jadi 5. Sebenarnya banyak, tapi kita bahas 5. Ada bootstrap. Jadi, investor pada jenis bootstrap ini adalah founder dari si inovasi bisnis itu sendiri. Jadi mereka mendanai bisnisnya sendiri. Biasanya ini di tahap awal, jadi saat mulai dibangun. Karena mereka belum punya belum punya portofolio, mungkin belum punya hasil yang bisa dibanggakan. Jadi mereka memberikan modal sendiri dulu. Angel investor yang kedua ini adalah biasanya berasal dari keluarga, sahabat, teman atau orang-orang yang memang sudah kenal dan dekat dengan eh, founder bisnis tersebut. Dan mungkin juga mereka tidak terlalu menuntut untuk keuntungannya harus segera. Jadi makanya disebut angel investor atau investor malaikat. Ini ada venture capital, ini adalah lembaga keuangan yang memang fungsinya atau tujuannya untuk memberikan investasi ke berbagai jenis startup atau bisnis yang masih di tahap awal. Lalu ada inkubator dan akselerator. Nah, inkubator dan akselerator ini adalah program. Programnya ini bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari startup lain, ya, bisa berasal dari eh, LSM atau NGO dan lainnya. Nah, inkubator ini biasanya adalah program untuk membantu perkembangan bisnis yang masih awal. Jadi selain memberikan modal, biasanya program inkubator juga memberikan pelatihan, monitoring, dan bimbingan atau mentorship kepada para pemilik atau founder bisnis secara intensif. Kemudian akselerator itu biasanya eh, bisnisnya itu sudah berjalan, tapi ingin dipercepat untuk mendapatkan pangsa pasar, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini masih mirip juga dengan inkubator ya, bisa adanya edukasi, mentoring, atau bimbingan lainnya. Nah, lalu bagaimana cara suatu startup atau bisnis mendapatkan investor? Ada satu istilah yang dikenal dengan pitching. Pitching. Jadi pitching ini adalah proses di mana pengusaha atau founder startup, pemilik bisnis mempresentasikan ide, produk, dan rencana bisnis mereka kepada calon investor. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pendanaan. Jadi pada pitching sendiri ada proses penyampaian informasi yang jelas, menarik, dan meyakinkan tentang peluang investasi dan pertumbuhan bisnisnya. Tapi waktunya itu singkat. Nah, jadi pitching dan presentasi biasa itu berbeda. Perbedaannya apa aja bisa dilihat di poin berikut, mulai dari tujuan, informasi, dan teknik penyampaian. Tujuan kalau presentasi biasa mungkin tujuannya untuk memperkenalkan saja. Ini adalah produk saya, latar belakangnya ini, kemudian pasarnya ini, dan lain sebagainya. Tapi untuk pitching itu tujuannya untuk menjaring yang awalnya itu calon investor itu menjadi investor. Dan untuk pitching sendiri tujuannya ya agar mendapatkan dana. Jadi yang dijelaskan itu informasinya, yang kedua, poin kedua, informasinya berbeda dengan presentasi biasa. Informasinya selain mungkin ada sedikit latar belakang, arti nama, logo, tapi juga membahas tentang eh, ini ya aspek keuangan lebih banyak seperti eh, apa seperti harga 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 produknya berapa, kemudian harga produksinya berapa, harga jualnya berapa, paybacknya berapa nanti, kemudian kemudian juga
nanti dividennya seperti apa, pembagian keuntungannya seperti apa. Nah, itu yang pitching informasinya banyak menyangkut hal-hal tersebut. Kemudian teknik penyampaiannya, pitching itu singkat, padat, jelas, tapi apa ya, menjaring gitu. Jadi memang harus lebih persuasif dibandingkan presentasi biasa. Itu ya, ada persuasifnya dan ada banyak promosinya juga di situ. Jenis pitching sendiri bisa dibagi berdasarkan durasinya. Ada elevator pitch, ini yang singkat, mungkin eh, dari hitungan detik sampai 2 atau 3 menit. Nah, ini elevator pitch. Jadi fokus pada inti bisnisnya saja. Hanya untuk menarik perhatian investor dulu. Nah, ketika investor sudah tertarik, mungkin calon investor tersebut bisa mengundang founder untuk pitching secara formal. Nah, itu biasanya 5 sampai 10 menit. Dan pitching formal ini juga sudah banyak yang dijalankan dalam format kompetisi, yang mana calon investor memanggil 10 proposal bisnis terbaik untuk kemudian dipresentasikan atau pitching depan mereka. Biasanya ini 5 sampai 10 menit, lebih mendalam, tetap singkat, padat, dan jelas. Pitching mendalam, nah ini mungkin ketika sudah disaring akan ada rapat khusus dari si investor tadi ya. Jadi founder bisnis diberikan waktu 10 sampai 20 menit untuk mempresentasikan idenya lebih banyak lagi. Dan di pitching mendalam ini juga, kalau yang elevator dan pitching formal itu biasanya eh, pebisnis founder bisnisnya yang lebih aktif, tapi pitching mendalam itu investor akan lebih banyak bertanya. Kemudian tujuan pitching ini untuk memperluas relasi atau jaringan, menunjukkan kemampuan berbisnis, menemukan sumber daya terbaik. Jadi terlihat pada saat proses pitching ini mana orang yang memang sudah terbiasa berbisnis, sudah terbiasa bernegosiasi dengan orang yang memang belum pernah. Nah, jadi ini pitching ini kemampuan berbisnisnya, jadi bukan hanya public speakingnya saja yang harus bagus, tapi memang logika dan juga menjelaskan hal rumit menjadi sederhana, seperti keuntungan-keuntungan juga itu harus bisa. Menemukan sumber daya terbaik. Jadi ya, selain investor mengenal dari pebisnis, jadi pebisnis juga bisa saja ingin mengenal calon investornya. Yang diperlukan dalam proses pitching itu ada data, pitch deck, dan juga tentunya motivasi. Kalau data ya jelas lah ya, data dari eh, hasil survei calon ini, misalkan hasil survei target pasarnya, kemudian hasil survei kompetitor, kemudian ada data harga-harga dan segala macamnya. Kemudian pitch deck. Nah, pitch deck ini bisa berupa ini ya, bisa berupa papan seperti ini atau bisa juga berupa presentasi PowerPoint atau Canva seperti ini, di mana isi pitch deck ini dia kumpulan dari data-data saja. Tidak terlalu banyak teks, latar belakang, segala macam. Bisa dijelaskan semua dengan kata dan juga grafik atau ilustrasi. Dan tentunya dalam proses pitching pun kita butuh motivasi. Jadi beberapa investor juga mungkin melihat dari cara presentasinya, apakah presentasinya asal-asalan atau misalkan presentasinya memang menunjukkan niat bahwa mereka itu ingin mendapatkan modal atau tidak. Jadi motivasi ini juga cukup penting. Elemen pada pitch deck itu ada banyak. Nama dan deskripsi bisnis, kemudian nilai unik, target pasar, model bisnis, rencana pengembangan, tim, keuangan, dan exit strategi. Nah, jadi semuanya ini, 8 komponen ini atau 8 elemen ini harus bisa dijelaskan dalam hitungan menit, bahkan detik. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat video pitching, itu biasanya ya 1-2 menit itu cukup. Jadi itu adalah karena ya mungkin investor juga tidak terlalu suka membuang waktu, atau mungkin sudah tahu karakter orang dengan cukup mendengarkan 1 atau 2 menit, itu adalah investor yang memang sudah berpengalaman. Nah, jadi pagi ya itu dia hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait pitching dan juga investor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.